Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuralisa dengan NIM 1058411081123 dari kelas 5C. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas video saya yang dimana pada mata kuliah Sistem Pakat. Nah, pada mata kuliah Sistem Pakat ini saya mengambil sebuah judul mengenai tentang pelayanan kesehatan modern dan cerdas berbasis sistem pendukung keputusan FASI di Rumah Sakit Sehat Sentosa. Nah, di mana metode yang telah diajarkan oleh Bapak itu ada salah satunya mengenai metode FASI. Saya menggunakan metode FASI logika. Nah, fase logika adalah metode untuk menangani ketidakpastian dan data yang tidak pasti atau ambigu. Nah, berbeda dari logika klasik yang hanya ya atau tidak. Nah, di mana program yang saya buat itu penerapannya itu ada di rumah sakit. Itu menentukan tingkat keparahan pasien berdasarkan gejala yang sedikit, cukup, atau parah. Memberikan rekomendasi perawatan yang lebih fleksibel sesuai kondisi pasien, karena gejala tidak selalu jelas atau pasti. Nah, fase logik ini itu sangat cocok untuk kesehatan karena banyak keputusan medis bersifat subjektif dan kompleks, di mana menerapkan teknologi cerdas berbasis logika fasi ini dia di rumah sakit itu untuk membantu pengambilan keputusan medis sehingga pelayanan kesehatan menjadi lebih modern, efisien, dan akurat. Baik, selanjutnya saya akan memperlihatkan hasil codingan saya. Nah, di sini saya menggunakan hosting yang dimana adanya Infinite Free namanya. Nah, terus ini adalah domain name saya itu RS Canik Infinite Free Main. Terus kita akan melihat kode hasil codingannya. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil codingan. Mana yang pertama adanya indeks PHP. Nah, pada bagian indeks PHP ini adalah perintah PHP untuk menyertakan file header PHP-nya. Biasanya header PHP ini berisi bagian head, yang dimana ada meta, title, dan link CSS. Nah, terus bagian ada juga navigasi dan menu utamanya. Terus pada bagian section kelasnya itu, ini pada bagian section kelasnya itu adalah bagian hero banner-nya. Ini nanti berada di halaman depan, di mana ada H1 untuk judul utama, pelayanan kesehatan modern dan cerdas. Terus ada P, itu deskripsi singkat tentang RS Sehat Sentosa. Terus ada drive-nya ini adalah untuk tombol menuju halaman layanan. Nanti menuju halaman layanannya. Terus ada section kelas fiturnya itu, ini adalah bagian keunggulan atau fitur utama rumah sakit. Yang dimana ada H2, itu judul keunggulan kami. Terus div class, itu fitur box, itu membungkus kotak-kotak fitur. Terus ada di class card, itu judul fitur H3 dengan ikon penjelas. Terus bagian P itu adalah penjelasan singkatnya. Lanjut bagian section kelas CTA-nya itu, kelasnya yang ini, dia ajak pengunjung untuk melakukan sesuatu. Misal H2-nya itu judul butuh konsultasi kesehatan. Terus P-nya ajakan mendaftar atau konsultasi. Terus simbol HRF ini untuk tombol untuk menghubungi rumah sakit. Lanjut, ini PHP include-nya itu dia nanti menyertakan footer PHP-nya. Lanjut. Nah, ini bagian header PHP-nya. Yang dimana adanya server ini mendapatkan nama file PHP yang sedang dibuka. Misal indeks PHP. Itu base name-nya itu mengambil nama file saja tanpa pet. Terus bagian .patch HTML ini itu mendefinisikan dokumen sebagai HTML5, terus HTML ini itu bahasa halaman Indonesia. Terus bagian metanya ini adalah karakter kode untuk mendukung teks bahasa Indonesianya. Terus title ini bagian judulnya. Lanjut, bagian body menambahkan awal konten halamannya. Nah, seperti ini codingan bagian header PHP-nya. Terus lanjut pada bagian dokter PHP. Nah, ini ada namanya include header PHP-nya itu untuk memanggil header PHP-nya. Yang dimana itu berfungsi agar menu navigasi logo dan link CSS-nya itu muncul di halaman ini. Ini tidak perlu kita tulis ulang kode header-nya.
Karena header ini sudah mendukung menu aktivis dinamis seperti yang dijelaskan sebelumnya. Ada selection class untuk kontainer utama halaman ini, terus ada H2-nya juga. Itu menampilkan judul halaman. Nah, bagian P ini dia menyediakan link cepat ke halaman lain. Nanti, misal layanan. Link layanannya itu info layanan rumah sakit, terus kontak itu halaman kontaknya. Nah, lanjut pada bagian hasil SPK PHP-nya. Nah, ini adalah hasil SPK PHP-nya, yang dimana itu memanggil fasi PHP-nya dari folder SPK-nya. Terus, dia membuat fungsi SPK itu menerima parameter tingkat atau skor pasien. Seperti ini. Nah, ini adalah gambaran hasil SPK PHP-nya. Terus bagian indeks PHP-nya sudah dijelaskan tadi, terus kita lanjut ke kontak. Nah, ini adalah include-nya untuk menyatakan file header PHP-nya itu menampilkan logo dan menu navigasinya. Itu menjaga konsistensi tampilan di semua halaman. Terus bagian section class-nya itu tag-nya ini adalah kontainer utama untuk halaman kontaknya. H2 itu judulnya. Terus P itu adalah menampilkan informasi kontak dan paragraf. Seperti itu. Terus lanjut bagian layanan PHP-nya. Nah, seperti ini ringannya layanan PHP-nya. Nah, ini juga include PHP-nya untuk memanggil file header PHP-nya. Dia membuat kode lebih modular dan apa ya, menampilkan logo dan menu navigasinya. Terus ada selection class tag-nya, ada H2-nya, itu ini H2-nya adalah judul tampilan. Selection class-nya itu kontainer utama halaman. Terus lanjut kita saja di bagian pendaftaran PHP. Nah, seperti ini gambaran file PHP-nya, yang dimana ada head-nya, body, head-nya HTML ini untuk pembuka dokumen HTML-nya, head-nya bersih metadata halamannya, terus bagian title adalah judul halaman, terus bagian link ini, link realnya itu nanti menghubungkan CSS eksternal untuk styling. Terus bagian body adalah bagian konten halaman. Seperti ini. Lanjut saja bagian config. Nah, di sini adalah koneksi PHP. Di mana koneksi PHP-nya tadi yang saya buat dalam website Infinity. Ada hostnya, ada usernya, passwordnya, terus DB-nya. Ini akan terkoneksi. Jika tidak ada ini, dia tidak terkoneksi. Ini bagian CSS-nya. Ini adalah tampilan dari CSS-nya. Ini yang mempercantik halaman. Nah, ini. Terus lanjut. Nah, bisa kita lihat. Ini adalah domain-domainnya. Terus bagian ini. Ini adalah tampilan websitenya yang telah saya buat dari codingan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini. Ini bisa kita lihat layanannya. Lihat layanan. Nah, seperti ini tampilan layanannya. Terus kita juga bisa di sini layanan, ini bagian dokter. Kita klik bagian dokter akan muncul seperti ini. Terus kita kontak akan muncul kotaknya juga. Nah, lanjut kita pencet bagian login akan muncul seperti ini. Kita masukkan admin, codingan adminnya seperti ini. Nanti dia akan login. Dia akan login. Ini adalah sebuah website ini. Kita juga klik di sini, lihat dokter. Nah, seperti ini. Ini adalah home-nya. Kita lihat. Control panel. Ini bagian database nih. Nah, di sini tadi bagian koneksi. Ini adalah agar website-nya bisa tampil. Ini ada nama DB-nya, username-nya, password-nya, dan hostname-nya. Terus kita klik bagian admin. Nah, di sini bagian database nih. SQL. Ini akan muncul. Ada export. Dokter. Nah, ini bagian database yang telah saya buat sebelumnya. Itulah hasil presentasi saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.